Diperlihatkan Jian sedang menjelaskan tentang 3.000 api terbakar kepada Xiaoyan. Kemudian dia berkata, 3.000 naga pembakaran ini sangatlah liar dan tidak terkendali. Lupakan saja niatmu untuk mendapatkannya. Bahkan 3 kepala piltover saja tak mampu menjinakkannya secara paksa. Selain itu, api tersebut sudah memiliki kecerdasan yang luar biasa. Bisa-bisa Anda nanti yang malah dijinakkan olehnya jika memaksa tetap menelannya, ucap Jian. Jika memang seperti itu kenyataannya, bukankah semua orang yang bilang pernah mencoba menaklukkannya bisa disebut dengan lelucon, ucap Xiaoyan. Jian hanya tertawa, kemudian dia berkata, kamu juga bisa dibilang sama dengan mereka. 3 kepala piltover bukanlah orang yang sederhana, mereka sudah memikirkan cara dengan sangat matang dan hati-hati namun membuahkan hasil yang gagal. Yang mereka lakukan sekarang hanyalah berharap pada seseorang yang diberkati surga untuk mendudukan api surgawi tersebut, namun resiko yang diperlukan akan cukup besar jika ada mencobanya, ucap Jian. Sepertinya kamu sangat mengetahuinya dengan rinci untuk masalah ini. Apakah kamu tahu solusi yang beresiko paling kecil untuk ini? Tanya Xiaoyan. Jian hanya tertawa, kemudian dia berkata, apakah kamu tahu alasan mengapa api ini telah mengambil bentuk dari suku saya? Tanya Jian. Kamu malah balik nanya, tentu saja aku tidak mengetahuinya, ucap Xiaoyan. Itu karena 3.000 api terbakar dulunya dipelihara oleh klan saya, ucap Jian. Apa yang kamu katakan? Coba jelaskan lebih rinci, ucap Xiaoyan. Setelah saya kembali ke klan saya mempelajari dan mendapatkan informasi dari klan saya. Dulunya saat 3.000 api terbakar masih bayi, ada nenek moyang dari klan saya yang menemukannya. Namun 3.000 api terbakar pada waktu itu masihlah sangat lemah. Oleh karena itu nenek moyang saya meninggalkan segel naga di tubuh 3.000 api terbakar. Inilah alasannya mengapa api tersebut menjadi bentuk yang sangat mirip dengan klan saya, ucap Jian. Kalau begitu 3.000 api terbakar masih memiliki pemilik? Tanya Xiaoyan. Jika nenek moyang saya masih hidup tentu pemikiranmu benar, namun kemungkinannya sangat kecil. Dan diketahui nenek moyang kami tersebut telah menghilang sangat lama dan kemungkinan dia sekarang sudah mati, ucap Jian. Ah, kalau begitu masih ada kesempatan untukku? Tanya Xiaoyan. Jian kembali tertawa dan berkata, untungnya nenek moyang kami meninggalkan segel pada api tersebut. Jika tidak, kemungkinan terkecil pun rasanya tak akan ada, ucap Jian. Seketika Xiaoyan menjadi bahagia ketika mendengar penjelasan dari Jian. Kemudian Jian menjawab, ya tentu saja masih ada kesempatan, mana ulurkan tanganmu. Kemudian Jian menempelkan sebuah segel yang sama pada tangan Xiaoyan. Dan dengan segel dari klan Jian, kemungkinan Xiaoyan mendudukan 3.000 api terbakar akan lebih besar. Lalu Jian berkata kembali, namun ingat, usahakan kau menempelkan segel ini di dahi 3.000 api terbakar. Dengan itu segel yang ada padanya akan secara otomatis akan aktif. Dan saya sarankan Anda menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya. Dengan itu Anda akan mendapatkan keberhasilan ini, ucap Jian. Lalu bagaimana jika saya gagal? Tanya Xiaoyan. Ini akan celaka, ada 2 segel yang nantinya akan beradu. Jika Anda gagal, Andalah yang akan ditundukkan. Namun jika Anda yang menang, sudah pasti 3.000 api terbakar akan ada dalam genggamanmu, ucap Jian. Hari pun berganti, sekelompok orang yang mempunyai kesempatan untuk mencoba menaklukkan 3.000 api terbakar akhirnya memasuki wilayah bintang. Terlihat penatua pertama menemani mereka semua memasuki wilayah tersebut dan menjelaskan segala peraturan yang ada di sana secara rinci. Mereka semua dipimpin penatua pertama segera memasuki wilayah tersebut. Saya adalah penatua pertama, nama saya Qiuling. Anda selagi di sini harus mengikuti semua aturan saya di sini. Jika di antara kalian ada yang melanggar atau tak mau mematuhinya, maka terpaksa saya akan membunuhnya di sini, ucap Qiuling. Xiaoyan mulai tertegun ketika mulai memasuki wilayah tersebut. Terlihat bintang-bintang di atas yang sangat indah dan penuh dengan pesona seperti si dia Acie.
Ikuti aku, jangan sampai ada yang tersesat. Wilayah ini merupakan sobekan spesial, ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung ke dalam Puid. Jika Anda masuk ke sana, kalian akan mendapatkan bencana, ucap Qiuling. Kemudian setelah berjalan kurang lebih 10 menit, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Kita sudah sampai di tempat tujuan, kalian semua harus berhati-hati. Jika Anda melakukan sesuatu di luar jalur, saya akan segera membunuhnya, ucap Qiuling. Mereka semua kemudian tertegun ketika melihat sebuah naga api yang sangat besar sedang tidur. Kemudian penatua pertama menjelaskan, kalian akan mencobanya satu persatu. Naga itu telah disegel, coba taklukkan dia dengan cara selembut mungkin, ucap Qiuling. Kemudian Qiuling berkata kembali, Xiaoyan, karena Anda pemenang pertama, saya memberi Anda kesempatan untuk mencobanya duluan. Silahkan Anda maju dengan hati-hati dan tempelkan tanganmu di dahinya dengan lembut, ucap Qiuling. Xiaoyan akhirnya maju dengan hati-hati. Dia berjalan menuju naga tersebut. Hati yang gemetar dan keringat agak dingin terlihat ketika Xiaoyan akan mencobanya. Namun tiba-tiba api tersebut terbangun. Xiaoyan sangat kaget dengan kejadian ini. Dasar manusia bodoh, ucap si api. Apa? Api tersebut bisa bicara? Xiaoyan sangat kaget ketika mendengarnya. Kemudian Xiaoyan segera berkata, tenang kawan, aku kesini untuk membebaskan Anda dari segel yang membelenggu tubuh Anda, ucap Xiaoyan. Omong kosong, pergi dari sini, ucap si api. Xiaoyan kemudian memutuskan untuk mundur ketika nyala api ungu menyebar dan menyerangnya. Saya telah gagal, api tersebut sangatlah ganas dan kuat, ucap Xiaoyan. Ketika melihat Xiaoyan gagal, terlihat Qiuling sedikit kecewa. Kemudian dia berkata, kalau begitu siapa selanjutnya, ucap Qiuling. Mendengar itu terlihat bubut tua segera maju dengan gagah berani. Sementara itu Qiuling sedikit menyipitkan mata ketika melihatnya. Mengapa penatua pertama menatapku seperti itu? Apakah Anda bermaksud untuk melarang saya? Ucap bubut tua. Mendengar itu kemudian Qiuling segera berkata, cepatlah, namun ingat satu hal, jika Anda berani bermain curang untuk menundukkannya, saya takkan tinggal diam, ucap Qiuling. Ah, Anda jangan bercanda, jika saya dapat menundukkan 3000 api terbakar, Pil Tower juga akan diuntungkan bukan? Ucap bubut tua. Kemudian bubut tua masuk dan mencobanya, namun dia kembali dengan tangan kosong. Semua terlihat lega karena meskipun Pil Tower berharap ada yang bisa menaklukkan api tersebut, namun jika itu adalah aula jiwa, mereka takkan terima. Dikarenakan sudah tak ada yang sanggup, Qiuling berkata, karena kali ini pun tak ada yang mampu, mari kita kembali sekarang, ucap Qiuling. Terlihat mereka mulai berjalan, namun di saat akan kembali, bubut tua tertawa. Kemudian dia berkata, karena Anda sudah tak becus dan tak mampu memberi solusi untuk menaklukkan api sialan itu, maka saya harus mengambil cara ini, ucap bubut tua. Seketika semua orang sangat kaget ketika melihat pilar Doki segera naik dari si gubuk gila. Lalu bubut tua menghancurkan sarang si api berserta dengan segelnya. Melihat itu Qiuling segera berkata, beraninya kau melakukan ini, ucap Qiuling. Mendengar itu bubut tua hanya tertawa. Kemudian dia berkata, tak ada satupun di dunia ini yang bubut tua takutkan kecuali istriku yang paling cantik yang sedang di rumah, ucap bubut tua. Dan tidak disangka bubut tua menghancurkan tempat si api hingga api mengamuk dan keluar dari sarangnya. Segel si api tersebut juga terlihat sudah hancur. Melihat itu Qiuling berkata kembali, sialan, sepertinya Anda sengaja membuat kekacauan ini, ucap Qiuling. Kemudian Qiuling menyuruh Xiaoyan untuk melaporkan pada tetua yang lain akan situasi di sini. Namun ternyata sinyal tersebut tidak direspon karena di luar juga sedang terjadi kekacauan akibat aula jiwa. Tidak kuduga masih ada anggota aula jiwa yang lain yang diam-diam mengacau, ucap Xiaoyan. Anda tak perlu repot-repot, kurasa mereka takkan mungkin bisa datang ke sini dan kurasa mereka juga sedang disibukkan, ucap bubut tua. Ah, memang rupanya mereka telah merencanakan ini semua secara matang, gumam Xiaoyan.
Sementara itu, Tao Ying segera bergerak ke pinggir Xiaoyan. Dia berkata, "Calon pacar, apakah yang harus kita lakukan sekarang?" ucap Tao Ying. Kemudian Xiaoyan menjawab, "Bagaimana lagi? Saya pikir kita hanya bisa menonton ini dahulu dan berharap bala bantuan akan segera tiba," ucap Xiaoyan. Tidak berselang lama, semua orang menjadi panik. Si api berubah menjadi lebih ganas setelah segelnya dapat dihancurkan. Namun di saat semua orang panik, berbeda dengan Bubu Tua, dia merasa senang. Kemudian dia berkata, "Selamat atas kebebasan Anda. Jika Anda bergabung dengan Aula Jiwa, saya pastikan Anda memiliki kebebasan seutuhnya," ucap Bubu Tua. Kemudian si api menjawab, "Ya, saya pasti akan datang ke Aula Jiwa nanti setelah saya berkeliling dunia dan shopping-shopping dahulu," ucap si api. Mendengar itu, raut wajah Bubu Tua sedikit suram. Kemudian dia berkata, dengan kata lain, jika seperti itu Anda telah melanggar janji ini, bukan? Saya telah membebaskan Anda dari segel itu. Berani sekali Anda melanggarnya," ucap Bubu Tua. Dasar manusia, semuanya memang sama. Jangan kira saya bisa mempercayai semua janji Anda," ucap si api. "Baiklah api sialan, saya tak punya pilihan. Jika Anda memilih ini, maka kesakitan hanyalah pilihanmu satu-satunya." Terlihat Bubu Tua menghancurkan biop yang dipegangnya dan 3 kekuatan sangat kuat segera muncul di belakang Bubu Tua. Xiaoyan yang melihatnya sangatlah terkejut karena 3 sosok yang muncul adalah 3 penatua dari Aula Jiwa. 3 dozun? Ini benar-benar kekuatan yang paksi di dataran tanah hampir tak ada yang punya. Sepertinya Aula Jiwa memang telah mempersiapkan ini semua untuk 3000 api terbakar rupanya, ucap Qiuling. "Anda lambat sekali memberi kami isyarat untuk keluar," ucap salah satu Aula Jiwa. "Apakah Anda pikir Piltower orang-orang yang lemah?" ucap Bubu Tua. "Baiklah, kita tak punya banyak waktu. Selagi para tetua Piltower di luar disibukkan, kita berempat harus segera menundukkan api itu," ucap salah satu Aula Jiwa. "Baiklah, mari kita lakukan," ucap Aula Jiwa yang lain. Terlihat keempat anggota Aula Jiwa bertarung dengan si api. Serangan demi serangan beradu. Si api dapat mengimbangi keempat anggota Aula Jiwa ini. Sungguh sangat mengerikan. Namun tidak berselang lama, Bubu Tua kemudian segera membuat formasi segel kunci jiwa kehidupan pengorbanan. Akibat jurus tersebut, tangisan keras terdengar dari si api. Dia terlihat terantai oleh segel tersebut dan kekuatannya mulai melemah. Melihat itu, kemudian Bubu Tua berkata, "Kalian pertahankan formasi, saya akan mengambil esensi api itu," ucap Bubu Tua. "Baiklah, segera lakukan. Kami tak akan bisa bertahan lama menahannya," ucap anggota lain dari Aula Jiwa. Namun di saat akan diambil, si api mengeluarkan esensi apinya dari dalam tubuhnya. Dia berubah ke ular yang sangat kecil dan berusaha melarikan diri. Melihat itu, kemudian Bubu Tua berkata, "Binatang gua sialan ini sangatlah gila. Dia berani mengeluarkan esensi apinya dengan kemampuannya sendiri," ucap Bubu Tua. Bubu Tua kemudian berkata kembali, "Cepat kejar esensi api itu, jangan sampai dia lolos," ucap Bubu Tua. Di sisi lain, King Wei yang melihat itu segera berniat mengejar esensi api tersebut sebelum didapatkan oleh Aula Jiwa. Namun langkahnya telah dihentikan oleh salah satu Aula Jiwa yang lain. "Kami dari Aula Jiwa takkan membiarkan siapapun mengganggu rencana kami," ucap Aula Jiwa 2. "Kalian bisa fokus kejar esensi api tersebut. Saya akan menghabisi gangguan ini," ucap Aula Jiwa 2. "Baiklah, dimengerti." Dengan cepat Bubu Tua dan 2 orang lainnya dari Aula Jiwa bergerak mengejar esensi api tersebut. Di sisi lain, Xiaoyan menghampiri Qiuling dan berkata, "Penatua pertama, bolehkah saya minta bantuan? Bisakah Anda menahan Bubu Tua dan Aula Jiwa 3? Saya akan mengejar esensi api tersebut dan menaklukkannya," ucap Xiaoyan. Lalu bagaimana dengan satunya? Masih ada Aula Jiwa 1 yang berada di tingkat dojun. Jika Anda mengejarnya juga, bagaimana Anda bisa bersaing dengannya?" tanya Qiu King. "Anda tak usah khawatir, tenang saja. Saya punya boneka setan dojun, jadi saya bisa fokus menaklukkan api tersebut," ucap Xiaoyan. "Baiklah, karena Bubu Tua dan Aula Jiwa 3 tersebut sudah terluka, saya takkan terlalu kesulitan untuk menahan mereka berdua," ucap Qiuling.
Kemudian Qiuling berkata kembali, berusahalah, saya akan lebih rela jika Anda yang menaklukkannya daripada Aula Jiwa, ucap Qiuling. Ya, baiklah, saya akan berusaha sebaik mungkin, saya akan bergerak sekarang, ucap Xiaoyan. 3.000 api terbakar, kau hanya milikku, gumam Xiaoyan sambil melesat mengejar. Ah, Xiaoyan, Anda mencari mati rupanya, ayo kejar dia, ucap gugu tua kepada Aula Jiwa yang lain. Namun dengan cepat, Qiuling segera bergerak dan menghalangi gugu tua dan Aula Jiwa 3, dan di sisi lain terlihat pula Kang Hua masih berhadapan dengan Aula Jiwa 2. Sementara itu, Xiaoyan sudah mendekati sosok Aula Jiwa 1. Xiaoyan terlihat tersenyum dan segera mengeluarkan boneka setannya, dan tidak menunggu lama dia menyuruh boneka setan tersebut untuk menyerang Aula Jiwa 1. Dengan itu, Xiaoyan dapat leluasa mengejar esensi api tersebut. Dan ketika mendekati esensi api tersebut, Xiaoyan bergumam, ah, memang layak menjadi api abadi, namun aku segera harus menghentikannya. Dia sedang menyerap semua energi dari bintang-bintang tersebut, gumam Xiaoyan. Xiaoyan kemudian segera menghampiri dan menggunakan segel naga yang telah ditanamkan di lengannya oleh Jian. Melihat itu, si api berkata, ah, itu benar-benar segel naga, ucap si api. Terlihat Xiaoyan segera bertarung dengan api tersebut menggunakan metode pertempuran jiwa. Sementara itu, Caoying yang melihat Xiaoyan terdiam dan tak bergerak bersamaan dengan esensi api di hadapannya, terheran-heran dengan apa yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Caoying. Mereka sepertinya sedang bertempur dengan menggunakan kekuatan spiritualnya masing-masing, ucap Dan Chen. Pertempuran jiwa, bukankah itu akan jauh lebih sulit? Tanya Caoying. Ah, tak usah mengkhawatirkan itu, jika kita mendekati salah satunya, ini akan menjadi malapetaka untuk kita. Dan bahkan untuk penggunanya, jadi kita hanya bisa menunggu sampai pertarungan berakhir dan kita bisa lihat siapa pemenang di antara keduanya, ucap Dan Chen. Kamu tahan dia, saya akan menyerang Xiaoyan sekarang, ucap gugu tua. Baiklah, serahkan Qiuling pada saya, ucap Aula Jiwa 3. Dengan kilat, gugu tua mengarah ke arah Xiaoyan. Qiuling yang cemas segera berkata, Caoying dan Chen, segeralah hentikan gugu tua, ucap Qiuling. Namun sepertinya sudah terlambat. Terlihat gugu tua tersenyum dan berkata, Xiaoyan, terima kasih, berkat dirimu peluang saya semakin besar, ucap gugu tua. Namun di saat akan mendekati esensi tersebut, tiba-tiba satu pukulan mendarat di tubuh gugu tua. Ah, Suang Kongzi, ucap gugu tua. Aula Jiwa telah melakukan rencana ini dengan sangat matang rupanya, ucap Suang Kongzi. Sementara itu, gugu tua yang melihat Suang Kongzi menyadari kerusuhan di luar telah bisa diatasi oleh para tetua di Peel Tower. Dia tak mau mengambil resiko dan menyuruh semua mundur. Seketika semua anggota Aula Jiwa bersatu dan coba untuk melarikan diri. Namun satu serangan yang sangat ganas dilakukan oleh Suang Kongzi kepada mereka berempat hingga mereka semua terlihat terluka. Dan tak lama ekspresi Suang Kongzi menjadi sangat suram ketika menyaksikan aura api 3.000 api terbakar semakin menggila dan akan meledak. Ah, gawat, ini akan meledak, tempat ini akan hancur, ucap Suang Kongzi. Kemudian Suang Kongzi menyuruh Caoying dan yang lainnya untuk keluar. Mendengar ini, Caoying segera berkata, Guru, namun Xiaoyan masih ada di sana, ucap Caoying. Ah, begitu rupanya. Baiklah, saya akan mencoba membawanya secara paksa, ucap Suang Kongzi. Namun di saat Suang Kongzi akan membawa tubuh Xiaoyan, boneka setan menghalanginya. Jelas, siapapun yang mendekati Xiaoyan pasti akan dihalangi oleh boneka setan karena tanpa perintah Xiaoyan, boneka setan angkat menganggap semuanya sebagai musuh. Mari kita cepat pergi dari sini. Anak kecil itu terlihat sangat aneh. Sepertinya dia mempunyai rencana, ucap King Hua. Ah, baiklah, sepertinya memang dia sedang berusaha untuk menjinakkan si api. Mari kita pergi dan selamatkan dulu semuanya, ucap Suang Kongzi. Setelah mereka semua keluar, kemudian Suang Kongzi berkata, cepat tutup tempat ini. Maaf, anak kecil, selebihnya tergantung keberuntungan Anda, ucap Suang Kongzi. Dan tidak berselang lama ruangan tersebut terlihat tertutup rapat.
Ketika mereka berada di luar, terlihat Suang Yi segera menghampiri Suang Kongzi dan bertanya kepadanya, "Apa yang terjadi?" ucap Suang Yi. "Tubuh api 3000 terbakar telah meledak dan mengakibatkan bintang-bintang di sana hancur. Jika kita tidak menutup tempat itu, kemungkinan kota suci Pil akan segera hancur," ucap Suang Kongzi. "Lalu di mana Xiaoyan? Aku tidak melihatnya dari tadi," ucap Suan Yi. "Dia masih di dalam, dia sedang bertarung dengan api tersebut menggunakan kekuatan jiwa. Jika saya memaksanya keluar, itu akan percuma. Kemungkinan dia akan celaka," ucap Suang Kongzi. "Apa, masih di dalam? Bukankah menyakitinya akan lebih baik daripada dia mati? Jika Yao Chen di masa depan dapat melarikan diri dan dia mengetahui kalau Xiaoyan mati di sini, Anda pasti tahu apa yang akan terjadi pada kita semua," ucap Suan Yi. "Anda tenang saja, dia sepertinya punya rencana lain. Dia bukanlah orang yang gegabah," ucap Suang Kongzi. "Ya, aku berharap juga seperti itu. Namun jika dia mati, aku tak bisa bayangkan kalau Yao Cheng akan membalas dendam kepada kita semua. Dan dia tak akan mau berhubungan dengan Pil Tower kembali. Anda tahu pasti bukan bagaimana sifatnya," ucap Suan Yi. Mendengar ini, Suan Kongzi sedikit suram dan tak bisa berkata-kata. Sementara itu, di sisi lain, Xiao Yixian yang menerima kabar ini sangat terkejut. Kemudian dia berkata, "Apa Xiaoyan masih di dalam? Dan apa yang Anda lakukan? Anda malah menutup tempat yang akan hancur tersebut tanpa membawanya keluar," ucap Xiao Yixian. "Maafkan saya tak bisa membawanya. Dia sedang bertarung dengan kekuatan jiwa dan boneka setan yang berada di sampingnya menghalangiku," ucap Suang Kongzi. "Anda jangan bercanda, penatua di Pil Tower bukanlah satu orang. Tak mungkin jika mereka bertindak, boneka setan tersebut tak dapat dihentikan," ucap Xiao Yixian. "Situasinya akan membaik beberapa hari ke depan dan kita bisa membukanya kembali," ucap Suang Kongzi. "Sampaikan pada penatua pertama, saya akan menerobos paksa ke tempat itu. Jika dalam 3 hari tempat tersebut tak dibuka," ucap Xiao Yixian. Melihat kepanikan Xiao Yixian, Jian berkata, "Jangan khawatir, dia baik-baik saja," ucap Jian. "Bagaimana Anda bisa tahu? Dia sedang berada di ruangan yang jauh dari kita," ucap Xiao Yixian. "Aku telah menempelkan segel di tangannya, dan cahaya di tanganku ini dapat mendeteksi kehidupannya." Terlihat sebuah cahaya keluar dari tangan Jian. Cahaya tersebut menandakan Xiaoyan baik-baik saja. Mendengar ini, Tian Hon Junji dan Xiao Yixian sedikit lega. Sementara itu, Xin berganti lagi ke tempat Xiaoyan. Dia masih bertarung melawan si api yang belum menyerah meskipun terlihat sudah melemah. Melihat api tersebut sudah melemah, Xiaoyan segera berkata, "Sekarang saatnya kau menyerah," ucap Xiaoyan sambil mengeluarkan api surgawi berwarna hijau di tangannya. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, "Namun Anda bisa tenang, aku akan memperlakukanmu dengan baik," ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan segera menelan esensi api tersebut dan mulai menyempurnakan dalam tubuhnya. Waktu berlalu hampir beberapa bulan lamanya, akhirnya pintu terlihat akan segera dibuka. Di sisi lain, Xiaoyan telah berhasil menggabungkan api surgawi, 3000 api terbakar dan naik ke bintang 9 dozong. Sementara itu, Suang Kongzi dan yang lainnya terlihat memimpin memasuki ruangan tersebut. "Semua orang di bawah Douang segera mundur," ucap Suang Kongzi. Tiba-tiba muncul dari satu sisi tempat tersebut dan itu adalah Xiaoyan. "Ah, Xiaoyan, dia masih hidup. Astaga, mana mungkin ini terjadi?" "Tiga kepala asosiasi, bagaimana kabar Anda?" ucap Xiaoyan. "Xiaoyan, ini benar-benar Anda," ucap mereka bertiga. "Ya, ini saya," ucap Xiaoyan. "Ah, auramu ini, kamu telah menaklukkan 3000 api terbakar," ucap Suang Kongzi. "Ya, sebuah keberuntungan. Apakah Anda ingin saya mengembalikannya?" tanya Xiaoyan. "Ah, jangan bercanda, Anda melakukan ini. Tentu saja Pil Tower juga diselamatkan dari ancaman api tersebut," ucap Suang Kongzi. "Xiaoyan, apa Anda baik-baik saja?" ucap Xiao Yixian. "Tenang saja, aku baik-baik saja. Maaf membuat kalian semua khawatir," ucap Xiaoyan. "Benar kan kataku, dengan segel naga dariku, akhirnya Anda bisa menaklukkannya," ucap Jian.
Ya, anak kecil, Anda benar-benar membantu saya, ucap Xiaoyan. Oh iya Xiaoyan, kami mendapatkan kabar kalau Yao Chen telah dipindahkan kembali, ucap Suang Kongzi. Apa? Guru dipindahkan kembali, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan berkata kembali, dalam hal ini bolehkah saya tahu sekarang guru dipenjarakan di mana? Tanya Xiaoyan. Ada beberapa petunjuk tapi belum pasti, namun dengan segera kita akan bisa mengetahuinya, ucap Suan Yu. Xiaoyan kemudian terlihat mengangguk. Kamu tidak perlu khawatir, Aula Jiwa juga musuh kami, jadi kami akan di samping Anda untuk menyelamatkan Yao Chen, ucap Suang Kongzi. Ya, terima kasih Ketua Asosiasi, namun sudah cukup bagi Piltover membantu saya menemukan lokasi guru. Selebihnya biar saya yang bergerak, saya tak enak merepotkan lebih dari ini, ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, kami sangat senang membantu Anda, tak usah pikirkan hal itu, ucap Suang Kongzi. Kalau begitu saya sangat senang dan berterima kasih dengan bantuannya, ucap Xiaoyan. Ya, untuk sekarang kamu harus segera beristirahat. Saya akan segera mengabarkan bila ada informasi terbaru, ucap Suan Kongzi. Baiklah, ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan bergumam, guru, aku akan segera datang bersama semua orang yang mendukungmu. Sesampainya di tempat penginapan, Xiaoyan kemudian berkata, apa ada yang terjadi selama beberapa waktu ini? Tanya Xiaoyan. Karena klan Ye memiliki banyak urusan, Ye Zhong dan Xin Lan kembali ke klan saat itu, ucap Xiaoyan. Dari beberapa obrolan di antara mereka, Xiaoyan telah meningkatkan kekuatannya ke bintang 3 Dozun, sementara Tuan Yao Junji berada di tingkat 1 bintang Dozun. Yao Tua kemudian meminta Xiaoyan untuk membuatkan pil hijau jamur, pil Huang. Ini bisa membuatkan kekuatan Tuan Yao meningkat 3 bintang. Setelah itu, Xiaoyan pergi ke kamarnya. Di sana, dia membuka gulungan skill segel naga yang diterimanya dari Xiun Er. Ia harus segera menguasainya di waktu menyelamatkan Yalao. Proses latihan Xiaoyan sudah berlangsung selama 7 hari, tetapi berhenti karena Xiaoyan mengetuk pintu kamar Xiaoyan dan membawa kabar berita. Xiaoyan mengatakan bahwa ada masalah yang berkaitan dengan sekte mendalam Suan yang sudah datang dan membawa banyak orang untuk membunuh Xiaoyan. Sementara itu, di luar Piltover sudah banyak orang yang datang dari sekte mendalam Suan dan ditahan oleh penatua Piltover. Penatua Chen, ini adalah Piltover, kenapa kamu membawa begitu banyak orang dengan aura membunuh? Tanya penatua pertama Qiu King. Penatua pertama Qiu Ling, putraku meninggal di tangan Xiaoyan dan hari ini aku datang untuk membalas dendam kepada Xiaoyan, ucap Chen Tianan. Aku sudah mengatakan bahwa sebaiknya kau cari gugut tua untuk mengenai masalah ini, ucap penatua Qiu Ling. Singaba gugut tua memiliki beberapa tanggung jawab, namun Xiaoyan juga menyebabkan anak aku mati, ucap Chen Tianan. Tidak berselang lama, kemudian Ye Chen dari sekte mendalam langit muncul di tengah-tengah obrolan mereka. Dia dikenal sebagai murid yang paling terkemuka di sekte mendalam langit. Sekte ini memiliki sebuah teknik yang bisa menyerap doki lawan secara paksa. Penatua Qiu Ling, Paman Chen, ini akan berurusan dengan Xiaoyan. Seharusnya Piltover jangan ikut campur, ucap Ye Chen. Aku sudah mengatakan bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang membunuh Chen Xiang, tetapi gugut tua yang melakukannya. Dengan kata lain, kau telah menargetkan sesuatu yang salah, ucap penatua Qiu Ling. Kalau begitu, aku akan menantang juara Pil Gathering. Apakah dia memiliki keberanian untuk menerima tantanganku, ucap Ye Chen. Ekspresi Qiu Ling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi Ye Chen adalah sesuatu yang disadari semua orang yang hadir. Jika nanti Xiaoyan menerimanya, akan sulit untuk memprediksi apakah dia akan bisa hidup ataukah mati. Tidak berselang lama, Xiaoyan kemudian muncul. Lalu Xiaoyan berkata, karena kau datang untuk menantang, pantang bagiku untuk mundur, ucap Xiaoyan.